ada cahaya. Nah, kalau kita melihat dengan mata fisik, maka disebutnya mata fisik, karena melihatnya yang fisik. Ada lagi orang bisa melihat tapi tidak bisa melihat, bisa melihat tapi tidak bisa melihat. Nah, inilah yang dikategorikan yaitu mata hati. Ini yang perlu kita inikan. Mata hati, ya, mata hati itu tidak sedikit orang yang tidak bisa melihat mata hatinya, atau mata hatinya tidak bisa melihat. Kalau mata fisik bisa melihat, mata fisik bisanya bisa melihat tadi karena ada pantulan cahaya atau cahaya. Ya. Mata hati tidak bisa melihat, yaitu karena tidak ada pantulan cahaya. Mata non fisik atau mata batin, bahasa sekarangnya itu mata batin. Kenapa? Karena Allah langsung menyuruh menerangkan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di dalam alam semesta ini terang benderang karena ada cahaya. Begitu juga sebenarnya hakikatnya di dalam mata batin kita pun sebenarnya ada cahaya. Cuma kenapa gelap? Nah, ini pertanyaannya. Padahal cahayanya ada. Berarti tidak bisa melihat karena gelap. Kenapa karena gelap? Karena cahayanya tertutup. Kalau cahaya ada, tapi tertutup. Tertutupnya dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Dengan sesuatu yang tidak penting. Diibaratkan beginilah. Kamar yang lebarnya 4x4 misalkan. Ada lampu. Ini kamar itu hati lah. Hati. Ada lampu. Lampu terang benderang. Tetapi karena banyaknya pakaian kotor, banyaknya perabot-perabot yang tidak penting dimasukkan semuanya ke dalam kamar, sehingga kamar itu walaupun ada cahayanya, tapi cahayanya tidak bisa terang. Kenapa terang? Karena padatnya barang-barang yang rongsokan atau berserakan. Oleh karena itu, supaya hati kita, mata batin kita ini bisa terang benderang, caranya ya dibersihkan dengan sesuatu yang tidak perlu. Itu kita lewatkan saja. Mikirin anak, mikirin istri, mikirin omongan orang lain, ya enggak? Bersaing usaha, istri marah, anak begini, wah segala macam, semua pikiran-pikiran semuanya itu dimasukkan ke dalam hati, sehingga hati yang tadinya terang menjadi gelap gulita. Nah, itu bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena tertutup dengan pikiran-pikiran atau persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu untuk disimpan ke dalam hati. Ini yang sering terjadi, sehingga kita kadang-kadang sering pelupa atau gimana. Itu kenapa? Karena banyaknya endapan-endapan yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, untuk makom yang pertama yang harus kita masuk adalah sebagaimana dihurufkan dalam huruf hijaiyah, jim, ha, dan kho. Sebenarnya kho dulu yang paling pertama, yaitu takholli, membersihkan rongsokan-rongsokan dalam hati kita, supaya hati kita menjadi luas dan cahaya yang terus disinari oleh Allah melalui satelit utama yaitu Rasulullah SAW, terang benderang. Ketika hati terang benderang, maka kita lewat itu ada beling kelihatan, ada tembeleng kelihatan, maka tidak akan dicemak. Tapi kalau gelap gulita, beling ditabrak, tembeleng dicemak, karena gelap gulita. Oleh karena itu, supaya tidak gelap gulita, maka lakukanlah apa yang di dalam huruf hijaiyah yaitu takholli, membersihkan kotoran-kotoran, endapan-endapan yang ada di dalam hati kita.
sehingga hati kita padam. Setelah kamar itu dibuang, gombal-gombal yang tidak perlu dibuang, res-res yang tidak perlu dibuang, buang semua, maka hati menjadi lapang, cahaya semakin terang. Nah, disitulah kita akan bisa menemukan imajinasi atau bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Entah temboknya dilukis, entah temboknya diberi apa. Kenapa? Karena suasananya sudah terang benderang. Itulah yang dimaksud dengan makom yang kedua, yaitu hak tahalli, berhias diri, diisi dengan sesuatu yang positif dan positif. Seperti itu. Nah, di dalam diri kita juga, ini bisanya kita ini tidak bisa mengungkapkan potensi yang ada dalam diri kita, itu karena kita terlalu penuh tadi, gombal-gombal pikiran-pikiran yang tidak perlu. Oleh karena itu, ya sudahlah sekarang, sehingga kalau kita bersihkan, pasti kita akan timbul pikiran-pikiran yang positif, atau bahasa sekarang sih bisa mensugesti dirinya sendiri. Kamarnya digambar apapun, yang penting saya nyaman, yang penting saya bahagia. Nah, nanti melonjak yang ketiga, yaitu jim, ya, yaitu saya sebutnya mahalut tajalli, ya, mahalut tajalli, bisa menampilkan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang ada dalam diri kita. Allah ingin membahagiakan makhluknya, kita pun bisa membahagiakan keluarga. Itulah yang dimaksud dengan tajalli, yaitu kita bisa menampilkan sifat-sifat kebaikan. Terutama adalah kita jangan membahagiakan diri sendiri, tapi bahagiakanlah orang lainnya, terserah. Pertama adalah keluarga, saudara, dan teman-teman kita di sini. Dan ini pas dengan dewan guru atau guru pengajar. Kalau kita berprinsipnya adalah ingin membahagiakan anak didik, maka kita akan melihat anak itu bagaimana supaya bahagia. Walaupun dengan jalan lisansi, atau dengan jalan bimbingan, atau jalan apa, tapi konsep yang pertama adalah itu satu, yaitu bagaimana membahagiakan anak didik kita terutama. Dan disinilah kita mentransfer sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga yang timbul adalah hawa-hawa yang positif, karena sudah masuk kepada makom tajalli, ya, atau bahasa kerennya sekarang sih mahalut tajalli, tempat apa ya Pak Haji, lebih tepatnya mahal tajalli itu ya, menampilkan sifat-sifat Tuhan, ya. Anak yang risau, anak yang pusing, kita bagaimana supaya tersenyum, kan gitu kan. Anak yang lagi bebannya berat, bagaimana supaya bebannya tidak berat. Anak lagi sedih, bagaimana supaya anak itu bahagia. Itulah makanya doa yang paling indah sekali menurut saya sampai sekarang adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau diistilahkan sekarangnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, saya ingin hidup bahagia. Kenapa saya mengartikan hasan itu bahagia? Karena di situ hasan itu artinya kebaikan. Kalau kebaikan pasti akan membahagiakan dirinya sendiri, lebih-lebih lagi akan membahagiakan orang lain atau orang-orang yang kita cintai, anak, istri, keluarga, teman-teman, dan segala macam. Terutama kita sebagai pendidik adalah membahagiakan anak didik, itu yang paling penting. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun kita bahagia. Saya memandangnya akhirat itu adalah misi ke depan.
Jadi sekarang bahagia, kedepannya pun bahagia. Dan inilah terjadi estafet peningkatan kebahagiaan. Dan kita nggak perlu risau-risau lah, nggak perlu risau. Tuh nanti saya gimana ya ngajar gajinya segini, kan begitu kan? Sedangkan kebutuhan tambah banyak. Saya sendirian habis sehari misalkan 100.000. Kalau kawin berarti 200.000. Wah, mikirin yang enggak lah, mikirin yang ke depan. Padahal sangat tolol sekali orang yang seperti itu. Kenapa? Anda dulu terlahir tidak bisa apa-apa dapat rezeki. Anda terlahir menangis dapat rezeki. Masa sampai sekarang umur 20 tahun mungkin ya, 20 tahun ke atas kita rezeki ada terus. Ngapain pusing-pusing yang seperti itu? Oleh karena itu, ketika kita terlalu memikirkan sesuatu yang ke depan, maka akan terjadilah kegelapan. Begitu juga terlalu memikirkan masa lalu sehingga sering menangis. Dulu saya banyak dosanya, dulu saya begini, akan timbul menangis. Makanya penyakitnya, ras-rasnya manusia itu sebenarnya ada dua. Pertama adalah takut, yang kedua adalah ketut, huzan, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa menyesal. Biasanya kalau takut itu kita memandang ke depan terlalu jauh. Nanti anak saya gimana? Saya gajinya segini, saya pemasukannya segini. Gimana ya? Terlalu takut. Padahal kata Allah, hei, kamu itu hidup sudah 20 tahun. Kamu itu tidak pernah kekurangan. Kenapa kamu terlalu pusing memikiri masa depan? Nah itu timbulnya ketakutan. Petang maning dulu, gelap. Begitu juga ingat masa lalu, apalagi masa lalunya yang gelap. Gulita, banyak dosanya, banyak begininya. Misalkan melawan orang tua, dulunya saya begini, orang tua sudah meninggal tapi saya masih nakal. Memikiri masa lalu akan timbul rasa penyesalan, dan penyesalan itu adalah kegelapan. Dan inilah yang menggelapkan hati kita. Oleh karena itu, yuk kita buang jauh-jauh, buang ras-ras itu. Entah rasa takut, entah menyesal. Dan nanti penghujungnya adalah ketika kita sudah mencapai itu, maka kita hidupnya akan bahagia. Jadi konsep bahagia itu adalah, pertama adalah huruf kho. Huruf apa? Kho, yaitu takholli, membersihkan diri kita yang tidak perlu memikirkan masa depan terlalu tinggi, memikirkan masa lalu. Kita buang hal-hal yang tidak perlu, kita buang. Yang penting hari ini adalah hari milik kita. Kerja sekarang, dituntaskan, berarti kita siap untuk menghadapi hari esok. Yang kedua adalah dihiasi dengan tahak, yaitu tahalli, menghias diri dengan sesuatu yang positif. Dan yang ketiga adalah ini yang paling penting adalah tajalli atau mahalul tajalli. Kita akan mentransfer kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Atau konsepnya kalau sekarangnya, kita ingin membahagiakan diri sendiri dan juga membahagiakan orang lain, terutama anak, keluarga, anak, istri, keluarga, anak, putu, cagak, warai, kudu-kudu, pekarangan budak, potong, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa kalimina tukhina maulana Muhammad. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.